Untuk polinom, ya, polinom itu merupakan suku banyak, ya. Jelas tadi dijelaskan. Polinom atau suku banyak adalah ekspresi aljabar, ya. Namanya juga aljabar, itu dibarengi dengan setiap variabel dan koefisien. Kemudian yang dapat diperoleh dari konstanta atau angka bilangan dan variabel hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dan perkalian. Kemudian yang berikutnya suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat n, ya, dalam X berderajat n dengan n bilangan cacat, an tidak sama dengan 0 dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Dalam bentuk yang ini, kenapa dikatakan tadi berderajat n? Artinya kalau dia berderajat n berarti dia berpangkat n, ya. Dia berpangkat n, sama semua seperti yang ini. Dia berpangkat n. Dari bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sehingga a 1x ditambah a0. Oke, masuk kita ke tahap yang pertama, mencermati unsur-unsur polinomial. Jadi kita bahas dulu dasarnya, ya. Bentuk x pangkat 3 dikurang 5x tambah 7x adalah suku banyak. Kenapa ini dikatakan suku banyak, ya? Kenapa ini dikatakan suku banyak? Karena dia memiliki beberapa bentuk variabel dan koefisien, ya. Yang pertama x pangkat 3, ini suku pertama, ya, beda dengan materi kita di matematika umum, matematika wajib. Ada suku pertama, kedua pada barisan aritmetika. Jadi kalau di aljabar ini dia memiliki suku banyak, artinya dia seperti ini aljabarnya x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7x ditambah 3. Jadi kalau persamaan linear satu variabel kemarin di SMP sudah dipelajari, misalnya x ditambah 2 ini memiliki suku 2, ya. Ini memiliki suku 2. Kalau persamaan 3 variabel, misalnya 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan 5, misalnya ini sudah memiliki 3 variabel, ya. Ini 3 variabel dengan 4 suku, ya. Atau kalau ini misalnya dihilangkan, maka yang di sini adalah 3 suku. Oke, kemudian kalau di sini lebih daripada 3, ini sudah masuk pada polinomial suku banyak, ya. Lihat sini gede. Kemudian dalam variabel x berderajat 3, ya. Jadi berderajat 3 dia artinya berpangkat 3. Kalau dikatakan berpangkat 2 berarti ini 5x pangkat 2, inilah berderajat 2. Sedangkan berderajat 1 yang ini, ya, berderajat 1 yang ini. Kenapa dia dikatakan berderajat 1? Karena pangkatnya dianggap 1. Paham? Dan angka 3 di sini, yang angka 3 ini disebut dengan konstanta, ya. Kembali dari sini tadi dikatakan dengan variabel hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan pengurangan, sedangkan konstantanya adalah angka. Oke, paham? Jadi jangan nanti angkanya dibilang lagi variabel. Oke, sebagai contoh, ya, sebagai contoh
bentuk X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 7X tambah 3 bentuknya ini dia tadi yang pertama kita bahas. Yang diminta di sini adalah pangkat tertingginya, ya. Berarti pangkat tertinggi di sini adalah cuma 1. Ini dia. Berapa pangkatnya? Pangkatnya yaitu pangkatnya di 3. Nah, sejauh ini. Kemudian koefisien pangkat terendah, ya. Koefisien pangkat terendah adalah 3, ya. Ini koefisien pangkat terendah adalah 3 karena angka 3 ini merupakan adalah suatu konstanta. Oke. Kemudian jumlah semua koefisiennya 1 dikurang 5 tambah 7 tambah 3. Dari mana dapat? Ini dianggap 1. Nah, ini dia. Kemudian min 5 di sini ada min 5x kuadrat. Inilah koefisiennya. Ya. Ini min 5. Kemudian angka 7 juga dan angka 3 kita masukkan adalah konstantanya sehingga kita operasikan 1 dikurang 5 min 4 ditambah 7 jadi berapa? 3 ditambah 3. Oke. Jadi inilah hasil operasinya. Jadi setiap yang dibarengi dengan angka, ya, yang ini semua angka 5, di sini tidak ada bentuk angka 1 ataupun yang ini angka 7, ini dikatakan adalah koefisien. Ya. Sedangkan X yang ini dan X yang ini disebut variabel. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada 2A ditambah 3C berarti angka 2 adalah dan angka 3 adalah koefisien. Sedangkan A dan C merupakan variabel. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, memahami koefisien suatu polinomial. Oke, tentukan koefisien X. Ya, tentukan koefisien X. Oke, tentukan koefisien X. Jadi yang kita cari di sini adalah koefisien X-nya, berarti tidak ada pangkat tertinggi dan tidak ada yang dibarengi dengan derajatnya. Ya, misalnya ini tadi pangkat 3 tidak ada, pangkat 2 tidak ada. Yang kita cari adalah koefisien. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat dulu untuk contoh yang pertama, tentukan koefisien X dalam setiap operasi aljabar berikut. X tambah 2 dikali dengan 2X kurang 1, kemudian X kurang 1 kuadrat dikali X tambah 2 dikali X tambah 1, kemudian yang ketiga atau yang C, X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 dikuadratkan. Jadi ini agak susah, ya, ya, ini agak susah. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama. Kalau untuk X ditambah 2 dikali 2X tambah 1, perhatikan lengkapnya. Yang pertama kita kalikan dulu, lihat caranya X ke X, kemudian X ke min 1, yang berikutnya 2 ke X, kemudian 2 ke min 1, ya. Yang pertama dia X ke 2X, kita kalikan X dikali 2X jadi berapa? Dikalikan X dikali 2X menjadi 2X kuadrat. Kemudian X dikali min 1 min
1x atau kita tulis min x. Kemudian 2 dikali 2x, ya berarti ditambah 4x. Kemudian 2 kali min 1, min 2. Iya, min 2. Kemudian kita operasikan ini, 2x nya masih tetap, 2x kuadratnya tetap. Kemudian min 1x ditambah 4x jadi berapa? 1x tambah 4x. Iya, jadi berapa? 3x. Iya, berarti positif ya kan? 3x. Kemudian dikurang 2. Jadi di sini kita buat koefisien x yaitu yang mana? Karena di sini. Nama bicara sana. Nah, itu ada sebutnya. Dari koefisien x angka mana? 2. Koefisien x tadi Bapak jelaskan tadi bahwa setiap yang dibarengi dengan x tetapi dia tidak memiliki pangkat. Yaitu di 3. Ya. Inilah dia. Karena tadi sudah ada Bapak jelaskan koefisien x dalam setiap operasi aljabar berikut berarti dia yang berkaitan dengan x tetapi tidak memiliki pangkat. Oke, untuk yang B. Oke, untuk yang B x kurang 1 kuadrat dikalikan lagi x ditambah 2 kemudian dikalikan dengan x tambah 1. Oke. Jadi kalau yang ini kita operasikan sama dengan kita buat dulu x dikurang 1 dikali x kurang 1 kemudian dikali dengan x tambah 2 dikali dengan x tambah 1. Ini agak panjang ini perkaliannya. Oke. Kemudian x kali x kuadrat x dikali min 1 min 1x atau min x ini juga min x kemudian ini jadi tambah 1. Untuk kurung dulu kita kalikan lagi yang ini x kali x kuadrat kemudian x kali 1 ya tambah x 2 kali x 2x kemudian 2 kali oke tambah 2. Oke, kemudian kita operasikan dulu x kuadratnya tetap min 1 dikurang 1 jadi berapa? Min 1x dikurang 1x jadi x. Min 1 dikurang 1 cis. Oh, 2. Min 2. Jadi di sini min 2x ditambah 1. Kemudian ini x kuadratnya tetap. Ini jadi berapa? 3 tambah 2. Oke. Setelah ini kita kalikan lagi. Makin bingung ini. Kemudian x kuadrat dikali x kuadrat. X pangkat 4. Kemudian x kuadrat dikali 3x tambah 3x pangkat 3. Kemudian x dikali x kuadrat kali 2 menjadi tambah 2x kuadrat. Bingung Pak, makin pusing. Min 2x kali x kuadrat menjadi min 2x pangkat 3. Kemudian min 2x kali 3x menjadi min 6x kuadrat. Kemudian min 2x dikali 2 menjadi min 4x. Oke, baru yang terakhir min 1x 1 kali x kuadrat tetap tambah x kuadrat. Kemudian 1 kali 3x tambah 3x. Kemudian 1 kali 2 2.
Setelah ini kita gabunglah yang berpangkat yang sama. Yang kelima, ya, sama dengan X pangkat 4 ada berapa? Tolak 1. Kemudian ditambah 3X pangkat 3, ada lagi pangkat 3? Oke, ada di sini, berarti dikurang 2X pangkat 3. Kemudian masuk ini 2X kuadrat masuk kurang 6X pangkat kuadrat. Ada lagi kurang X kuadrat. Ini 1, 2, ya, ditambah X kuadrat. Kemudian masuk ke ada lagi. Ini sudah berarti masuk 4X. Kemudian Tambah 3X. tambah 3X. Oke. Kemudian X pangkat 4 ini kita operasikan 3 dikurang 2 menjadi X pangkat 3. Kemudian 2X dikurang 6 jadi berapa? 2 dikurang 6 yaitu 4X kuadrat ditambah 1 yang ini 3. oh, jadi 5. 3. 2 kurang 6 ditambah 1 Jadi 3 pun gitu ya. jadi 3. iya. Jadi sini min 3X kuadrat. Kemudian min 4 ditambah 3. 1. Iya, min X. Kemudian ditambah 2. maka setelah dapat kita peroleh di sini koefisiennya jadi berapa? 2. X. Yang dibarengi hanya dengan X. X. Berapa koefisiennya? X. Yaitu min X. Ya, buka min. Nah, kita tuliskan